Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Hari ini Tuhan antar kami kembali di hari Sabatnya Tuhan, hari di mana kami boleh beribadah, kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Engkau ya Bapa. Biar setiap pujian penyembahan kami berkenan kepada-Mu. Dan saatnya sekarang kami mau mendengarkan Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Bapa Engkau mengurapi kami semua, baik yang ibadah secara onsite di tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming Facebook. Engkau urapi setiap hati, pikiran dan pendengaran kami. Berkati, urapi hamba-Mu, berbicaralah Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, shalom buat kita semua. Shalom. Setelah PPKM darurat berlaku mulai 3 Juli lalu, dan kemudian levelnya diturunkan menjadi PPKM level 3 di Batam, ibadah onsite kembali boleh berlaku per hari ini dengan syarat 25% kapasitas ibadah. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan tidak juga kebetulan hari ini tanggal 15 Agustus ketika kita ada di dalam ibadah kita sedang juga mempersiapkan diri kita menyambut hari kemerdekaan HUT RI yang ke-76 tahun. Jadi tema kita tahun ini adalah Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Itu kita jadikan doa kita juga sebagai gereja, sebagai orang percaya, sehingga Indonesia akan benar-benar menjadi pulih. Walaupun saat ini masih di dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sahabat yang ada di ibadah live streaming Facebook, pagi ini kita mengangkat sebuah tema, merdeka adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Itu dia tema kita hari ini, bersempena berkenaan dengan kita nanti hari Selasa 17 Agustus memperingati kemerdekaan RI yang ke-76 tahun. Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Tema kita hari ini adalah merdeka adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Kalau tak tergoncangkan, berarti di sisi lain ada yang dengan mudah tergoncangkan, alias kerajaan kaleng-kaleng mungkin. Tapi kita sebagai orang percaya, sebagai gereja, bahagian kita, orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, pun secara bangsa kita sudah lepas dari penjajahan bangsa asing. Kita punya kemerdekaan dalam bentuk kerajaan yang tak tergoncangkan. Nah, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 mulai ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Dia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan.
Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada hal yang menarik dari Ibrani 12 mulai ayat 25 ini. Ada perkataan satu kali lagi. Nah, kalau kita lihat keadaan hari-hari ini, apakah itu sudah termasuk dalam pengertian firman Tuhan ini? Ya, dikatakan satu kali lagi. Tapi ada yang menarik dan sangat menarik menurut saya, dikatakan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Apa yang terjadi hari ini? Pandemi COVID-19, saya pikir itu masih bahagian bumi saja. Tapi firman Tuhan adalah ya dan amin. Tidak hanya bumi, tetapi langit juga. Wow, saya tidak bisa membayangkannya, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebab pun ketika pandemi COVID-19 mulai hadir, mulai merambah dan menggonjang-ganjingkan dunia, tidak ada orang yang pernah berpikir dalam konteks satu kali lagi yang walaupun hanya bagian bumi saja, termasuklah ini pandemi COVID-19. Tidak ada orang yang dapat mengatakannya. Perkataan firman Ibrani 12, satu kali lagi, itu termasuk pandemi COVID-19 di dalam. Tapi menunjuk kepada apa yang disampaikan firman hari ini, ada 2 poin. Yang pertama adalah jangan pernah sekali-kali kita menolak tentang Tuhan yang memberitakan firman. Tidak ada, ya, dikatakan jangan kita menolak Dia. Karena hari ini kenapa? Di tengah-tengah pandemi COVID-19, ada banyak orang yang kehilangan jati diri. Mereka ragu, goncang dan bimbang. Benarkah Tuhan yang kusembah? Dia adalah Allah yang berkuasa atas COVID-19. Orang percaya, bukan orang tidak percaya. Orang percaya menjadi ragu. Mereka mengalami kegoncangan. Mereka mengalami kebimbangan. Dikatakan di awal di ayat 25, Ibrani 25, yang menolak Dia tidak luput dari hukuman, lebih-lebih kita yang sudah ada di dalam Tuhan, lalu kita membelot, lalu kita berkhianat, lalu kita menjadi murtad. Jemaat, hari-hari ini saya sedang mempersiapkan diri kembali berangkat ke Nias. Untuk apa? Untuk melakukan pemberitaan kabar baik. Doakan saya untuk tidak ditolak. Bukan untuk saya bisa merasa nyaman atau tidak, tapi orang-orang yang mendengarkan pemberitaan firman akan menerima pemberitaan firman Tuhan itu, sehingga mereka luput daripada hukum. Yang pertama, tidak boleh menolak Dia. Yang kedua adalah cara beribadah kita. Cara beribadah kita dikatakan kita harus mengucap syukur dan beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tidak bisa dipungkiri kekusyukan, kehikmatan, kalau saya boleh lebih ekstrim, kekudusan ibadah online dan offline atau onsite sungguh sangat jauh amat berbeda. Sekali lagi, perbedaan ibadah online atau offline yang juga disebut onsite, saya mau katakan kualitas, kekudusannya,
itu sungguh sangat jauh, amat berbeda. Maka daripada itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau yang ada di Batam, engkau yang ada dalam live streaming, marilah kita berdoa agar suasana, agar pandemi ini segera bisa cepat berlalu, sehingga semua ibadah-ibadah boleh berjalan dengan baik, on-site. Nah, dikatakan sekali lagi, ayat 27 berkata, dari Ibrani 12, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncang. Berbicara yang tidak tergoncangkan, saya teringat dengan kisah-kisah di Perjanjian Lama. Saya ingat kisahnya Yusuf. Engkau yang sedang live streaming, jika engkau anak muda, belajarlah kepada pribadi Yusuf sebagai pribadi yang tidak tergoncangkan sekalipun pada saat ia digoda, ya, ditawarkan kepadanya secara kedagingan adalah seorang wanita cantik luar biasa, yang kalaupun saat itu Yusuf menggauli Potifar, tidak akan ada yang tahu. Tapi Yusuf tahu, ada yang Maha tahu, di atas segala tidak tahu manusia, dialah Allah yang berkuasa. Ada banyak kisah di Perjanjian Lama yang akan membuat kita kekeh, yang akan membuat kita tidak akan pernah bimbang tentang apapun yang sedang terjadi hari ini berkenaan dengan iman percaya kita. Saya ingat kisah Sadrah, Mesakh, dan Abednego plus Daniel. Mereka adalah contoh pribadi-pribadi yang memang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, sehingga untuk itu sekalipun nyawa taruhannya mereka berikan. Lalu ada pribadi yang lain juga. Ada pribadi Naomi, ada pribadi Ayub. Tapi ada juga contoh pribadi-pribadi yang walaupun menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, ketika mengalami pengujian, dia jatuh, dia gagal. Contohnya adalah Simson. Simson adalah orang yang diurapi. Simson adalah orang yang diberkati. Tetapi ketika dia jatuh dengan wanita Filistin, maka perkataan firman di Ibrani 10:25 satu kali lagi tidak berlaku atas pribadi seorang Simson. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan dikatakan agar tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Seberapa ngerikah, seberapa menakutkankah yang akan terjadi nantinya ketika perkataan firman satu kali lagi kita akan digoncangkan. Tidak hanya yang di bumi, tapi langit juga. Saya berpikir-pikir yang di langit juga. Apakah akan ada planet yang jatuh ke bumi, nimpa manusia? Adakah mungkin matahari tidak bersinar? Ayo, kalau matahari tidak bersinar, dampaknya apa? Halo? Apa dampaknya atas bumi? Tanaman mati. Kalau tanaman mati, akibatnya apa? Tidak ada oksigen. Tidak ada bahan makanan. Tapi kita berdoa. Kalau saya berdoa, sebelum satu kali lagi itu terjadi, kita sudah lecture, tapi kita nggak boleh mendahului firman. Dikatakan satu kali lagi. Jadi saya pikir-pikir tadi, apakah ini sudah? Ternyata belum. Karena baru terjadi yang ada di atas muka bumi. Tapi firman yang berkata di langit, yang di langit juga.
Wah, maka ada dua tadi saya katakan. Jangan kita menolak Tuhan. Jangan menolak Tuhan artinya kita mau selalu, senantiasa, setiap waktu, setiap saat hidup melekat kepada Kristus. Jangan pernah mau menolak Dia, artinya 24 jam rohmu terhubung dengan surga. Minum sekalipun kau ambil air dari dispenser. Minum sekalipun engkau ingat Tuhan. Bersyukurlah, berterima kasih. Dikatakan supaya tinggal tetap. Tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Kalau bahasa kerennya, karena ada Alex di sini, bahasa Inggrisnya apa itu Lex? The chosen one. Boleh gitu? The chosen one. Yang tidak tergoncangkan. Terpilih. Dari berapa miliar? Dari 7 miliar penduduk bumi. Pastikan kita adalah orang-orang yang merupakan pribadi yang sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Engkau kita digoncangkan kembali seperti firman yang berkata, satu kali lagi kita akan berkata, ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bukan kita bilang, waduh Tuhan, tunggu dulu, rumahku bukan atap beton ini, atap seng ini, waduh, bisa repot. Tidak, tapi ketika firman ini dikatakan satu kali lagi, maka iman kita akan kita deklarasikan. Seperti ketika Yesus berdoa di taman Getsemani, jadilah kehendak. Tapi ingat, kita juga pernah belajar dari Mazmur 91. Kalau kita hidup melekat, Tuhan pasti akan luputkan kita semuanya. Yang kedua, ibadah kita harus dengan cara hormat dan takut. Tahu jemaat, bagaimana Musa berjumpa dengan Allah? Bagaimana Musa mengalami perjumpaan dengan Allah? Dia melihat ada api di semak-semak, tapi semak-semak itu tidak terbakar. Melihat itu, Musa menjadi ketakutan. Kenapa saya katakan ini? Coba kita imajinasikan kita seperti Musa pada saat itu. Lalu kita mau masuk dalam sebuah ibadah dan kita menjadi takut. Kita bukan menjadi takut karena apa-apa, tapi sebagaimana dikatakan, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ketika Allah berjumpa dengan Musa, Allah di dalam semak-semak itu sebenarnya juga Allah mau berkata kepada Musa, inilah aku, Allah yang menghanguskan. Jadi kita harus memiliki rasa hormat, kita harus memiliki rasa takut. Ketika kita mengadakan ibadah atau setiap ibadah kita, ayo kita lakukan. Ya. Hari ini saya mau kasih tahu kepada kita semua, jemaat dan sahabat. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menjadi pembela bagi kita. Ketika kita hidup di dalam kebenaran itu, maka apapun yang difirmankan Tuhan, yang berkata baik atau buruk, kita siap ada di dalamnya. Sebab kita merupakan pribadi-pribadi yang sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebagai gereja, mari kita terus berdoa, bersyafaat agar ibadah-ibadah kita boleh berjalan dengan onsite. Dan sebagai masyarakat Indonesia, mari kita terus berdoa. Ketika kita ada di tengah bangsa ini, maka kita adalah menjadi pribadi-pribadi yang akan bertindak sebagai stimulans, menjadikan Indonesia tidak hanya dalam slogan, tapi benar-benar menjadi kenyataan. Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus
memberkati. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Ibrani 12 yang mengajarkan kami tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hamba-Mu terbatas, tapi biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas itu akan terus mengajar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.